Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Supriyadi. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mempraktekkan dengan sebuah software Cisco Packet Tracer, mempraktekkan sebuah simulasi ya, simulasi bagaimana interaksi antara PC client dengan server ketika PC client mengakses sebuah domain, sebuah situs atau sebuah aplikasi berbasis web. Kita akan belajar bagaimana menguji HTTP web traffic gitu ya. Kemudian kita akan memperlihatkan elemen-elemen apa saja dari TCP/IP protokol gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini jadi tujuannya ada dua part maksud saya. Kita akan melihat bagaimana traffic dari HTTP web dan part kedua kita akan melihat elemen-elemen lain. Jadi ketika kita munculkan protokol-protokol lain ketika terjadinya interaksi antara web client dengan web server gitu ya. Mungkin saya tidak akan melihat satu persatu dari step by step yang ada di sebelah kanan ini gitu ya karena rigid ya. Cuma mudah-mudahan dengan kita coba melihat satu persatu layer yang ada di simulasi, kita akan bisa menjawab semua hal-hal yang ada di sebelah kanan ini. Baik, kita langsung saja coba masuk ke simulation mode. Oke, seperti ini. Kemudian di part pertama kita akan melihat protokol HTTP. Jadi pastikan bahwa yang muncul di sini adalah HTTP, gitu ya. Kita akan coba langsung mensimulasikan bagaimana ketika web client mengakses sebuah web di client sendiri, mengakses ke web server. Kita klik di web client sampai muncul sebuah web client seperti ini. Kita simulasikan menggunakan browser yang ada di web client. Klik web browser sampai muncul simulator browser ya. Oke, kita tunggu sebentar. Sepertinya agak lambat merespon. Mohon maaf, kita tunggu sebentar. Apakah sudah muncul? Oke, baru muncul web client, sebuah simulator browsernya. Kita coba simpan di bawah. Di sini, oke. Kita akan simulasikan ketika PC client mengakses sebuah web www.oc.local. Oke, go. Nah, ini belum terjadi apa-apa karena prosesnya harus di-trigger berdasarkan tombol play di sini ya. Kita coba klik bagian kanan, sudah ada dua event ya, web sama-sama di web client, sama-sama protokol HTTP. Di sebelah kiri kita lihat ada sebuah amplop yang warna ungu yang entah disiapkan untuk apa. Kita lihat lagi apa yang terjadi, ada proses pengiriman amplop dari web client ke web server sampai terima di web server, tipenya HTTP. Kita lihat lagi ada pengiriman balik dari web server ke web client. Oke, apa yang terjadi? Kita lihat di bagian simulatornya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, sampai muncul sukses. Ya, artinya bahwa ketika PC client mengakses sebuah domain www.oc.local, setidaknya ada 4 event HTTP yang terjadi. Di web client ada 2, ada proses pengiriman ke web server, di web server diterima kemudian direspon. Ada 4 HTTP. Kita akan lihat apa-apa saja yang ada di dalam HTTP ini di PDU-nya. Oke. PDU information at device web client. Jadi akan kita lihat informasi-informasi yang ada di web client. Sebentar. Oke. Event list. Oke, kita ulangi. Mohon maaf. Klik HTTP yang pertama, posisi di web client. Kita tunggu sampai muncul. Oke, sebentar kita geser ke kiri. Apa yang terjadi? Oke, jadi di web client, di HTTP yang pertama yang terjadi di layer 7, layer aplikasi menggunakan protokol HTTP, jelas karena ini web ya.
Kemudian di layer 4 itu transport, di sini ada TCP, jadi protokol yang digunakan TCP, protokol yang biasa digunakan untuk mengakses HTTP, source port-nya 1026. Jadi apa namanya? Port sumbernya, port dari web client-nya 1026 dan destination port-nya 80. Ini adalah default dari port HTTP atau ya apa namanya? Service berbasis HTTP gitu ya. Kalau di sini disebutkan send segment information, jadi mengirim segmen, sequence number one, the acknowledgement number one, and the data length 102. Ini adalah proses membuka koneksi, karena TCP itu adalah fungsinya membuka koneksi antara klien dengan server. Kemudian di layer ketiga, layer network, di sini adalah ada IP sumbernya 192.168.1.1 IP dari web kliennya, dan destination IP-nya adalah 192.168.1.254. Ini di layer ketiga, yaitu layer network ya. Kemudian langsung masuk ke layer kedua, ini ada layer apa namanya? Data link, ada proses enkapsulasi lah di sini ya. Nah, di sini disebutkan the device encapsulates the PDU into an Ethernet. Jadi disiapkan untuk proses pengiriman gitu ya. Di sini ada belum proses pengiriman. Ya, proses pengiriman di mana? Ke yang kedua. Di HTTP yang kedua. Bentar sampai muncul. Nah, di HTTP yang kedua kita geser dulu. Jadi kalau kita lihat di device web client ini ada dua, satu, dua. Kalau yang satu tadi itu semacam mengenkapsulasinya dulu data yang akan dikirimkan, sedangkan HTTP yang kedua ini proses pengirimannya. The device takes out this frame. Jadi tadi membuat frame-nya dulu lah ya. From the buffer and send it. Jadi tadi menyiapkan dulu, kemudian ini proses pengirimannya. Nah, kemudian ketika ini sudah dikirim, diterima oleh server. Oke, akan kita lihat apa yang terjadi di sisi server. Oke, di sini ada dua, ada apa namanya? In layers, ada out layers. Jadi ada inbound, ada outbound. Kalau kita kembali ke belakang terlebih dahulu, di web client harusnya itu hanya outbound gitu ya. Oke, ini ada outbound detail, ini proses pengirimannya. Oke, kita lihat di IP-nya, ini source IP, destination, ini TCP-nya, protokol TCP 1026, port 80, apa namanya, untuk protokol transportnya, ini request-nya. Oke, ini hanya outbound di sisi keluarnya. Sedangkan di web server itu ada dua ini ya, ada dua PDU inbound, ada outbound-nya. Nah, ini bagian inbound. Nah, diterima di port fast Ethernet, diterima dari sisi fisik terlebih dahulu, gitu ya, menerima frame, kemudian masuk ke layer kedua, layer data link, di mana di sini diperlihatkan ada MAC address apa namanya? MAC address client 4DEE dan MAC address tujuan 40D server gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa match ya, MAC address-nya. Di sini ada proses decapsulates, jadi ada proses mengebuka. Kalau tadi ketika ngirim adalah nutup, ada proses enkapsulasi, di sini proses ngebuka datanya di layer kedua, layer data link. Kemudian layer ke network, di sini ada sumber IP-nya 1.1 client, kemudian 1.24 adalah server gitu ya. Jadi ngirim paket dari layer 2 ke 3 untuk melihatnya. Kemudian di layer keempat, layer transport, di sini kelihatan ada port 1026, sumbernya, portnya 80 tujuannya gitu ya. Nah, di sini juga ada proses nerima segmen informasi sequence nomor 1, acknowledgement nomor 1, data length 1. Ini adalah proses nerima koneksi, nerima permintaan koneksi dari web client. Kalau di web client tadi TCP permintaan membuka koneksi, nah di sini menerima gitu ya. Ada proses payload data untuk menyiapkan ke layer paling atas gitu ya. Nah, di sini
passes to the upper layer. Jadi di sini menyiapkan data untuk HTTP. Kemudian diterima di HTTP, server menerima HTTP request dari klien gitu ya. Kalau kita lihat dari inbound PDU detail, tidak jauh berbeda apa yang tadi kita lihat. Nah, ini Ethernet dari sisi fisik, menerima MAC address dari sumber 4DE gitu ya. Destinasinya ke 40D, IP-nya dari 1.1 ke 1.254, di mana koneksinya menggunakan TCP dari port 1026 ke port 80. Ini sequence number yang diterima dari klien ya, acknowledgement number juga nomor 1, gitu ya. Ini adalah request-nya. Nah, bagaimana dengan setelah diterima, maka server harus memberikan respon. Responnya sebelah kanan, oke. Jadi the server sends back, mengirimkan kembali HTTP-nya, jadi merespon gitu ya kepada klien, siap untuk dipaketkan, diterima oleh layer keempat, layer transport menggunakan protokol TCP, source port-nya adalah 80, artinya dari server ke 1026, artinya di klien gitu ya. Nah, ini ada acknowledgement 102, semacam penerimaan koneksi dari server gitu ya. Kalau tadi, kalau kita lihat di sini, nah acknowledgement-nya number 1, maka dibalasnya adalah acknowledgement 103. Kemudian masuk ke apa namanya, di bagian network, disiapkan source IP-nya server dari 1.254 ke 1.1 gitu ya. Kemudian di layer kedua di data link, nah ini ada proses unicast, artinya komunikasi ke satu saja gitu, karena ada multicast, ke beberapa ada broadcast gitu. Ini unicast karena dari 40D ke 4DEE, dari server ke klien gitu ya. Di sini juga ada proses encapsulate gitu ya, ada proses enkapsulasi dari data-data yang sudah disiapkan di atas, dan ini proses pengirimannya. Karena di sini layer 1, layer fisik gitu ya. Kemudian di web client, maka kita akan melihat proses penerimaan data dari server, masuk ke port fast Ethernet, sisi fisiknya, masuk ke layer 2, ke data link, ada proses pembukaan, ada proses dikapsulasi dari data, kemudian kita lihat MAC address-nya dari 401D dari server ke 4DE, match ya, MAC address match gitu. Ini apa namanya, proses dikapsulasinya di sini, kemudian diterima di layer ketiga, source-nya juga sudah sesuai ya, 1.254 dari sisi server, tujuannya ke klien 1.1. Kemudian layer TCP, maaf, layer transport, protokol TCP, source port-nya ada 80, kemudian tujuannya ke lokal 1026. Nah, dan di sini juga bisa kelihatan bahwa di device, receive, TCP push, and acknowledgement segment. Jadi menerima apa namanya, penerimaan koneksi dari port 80 gitu ya. Di sini juga bisa kelihatan apa namanya, proses payload data untuk menyiapkan ke layer berikutnya. Pass to the upper layer ke HTTP. Sehingga nanti di sini muncul it display the page in the web browser. Jadi nanti ini apa namanya yang terjadi ketika muncul di user. Jadi kalau di sini layer 1, 2, 3, 4 ini hanya tidak bisa lihat oleh user, maka yang dilihat oleh user adalah HTTP. Sehingga muncul tadi di bagian sini, you have successfully, jadi di HTTP. Ini yang terjadi di ketika PC client melakukan akses menggunakan aplikasi web gitu ya, apa event-event yang terjadi. Oke, itu part yang pertama. Bagaimana dengan part kedua? Part kedua kita coba mensimulasikan tetap seperti ini, hanya saja kita akan memunculkan tidak hanya HTTP tapi semua protokol yang ada ya. Kita coba reset terlebih dahulu. Oke, kita akan munculkan semua. Kalau kita lihat di sini hanya
HTTP, oke, kita akan munculkan semua, show all, di non dulu, kemudian kita klik sekali lagi sampai muncul semuanya. Kira-kira protokol-protokol apa saja yang muncul ketika web client ini mengakses sebuah webnya dari web server ya. Kita coba simulasikan lagi. Oke, kita buka, kita tutup dulu. Klik web client sampai muncul seperti ini. Kita buka tab desktop, kita buka simulator browser, oke. Mohon bersabar sampai muncul. Agak lama ya. Kita tunggu sebentar sampai muncul simulator browsernya. Oke, sudah muncul. Terima kasih sudah menunggu. Kita akan coba masukkan kembali alamatnya www.osi.local. Oke, kita klik go. Oke, apa yang terjadi? Ini sudah ada protokol DNS yang muncul. Oke, kita langsung saja semuanya ya. Sampai tunggu selesai. Nah, di sini bisa kita lihat DNS pertama posisi di web client, kemudian ada DNS yang kedua, posisi di device-nya adalah web server, kemudian ada DNS juga di web client, ada TCP di web client, TCP di web server, TCP di web client, HTTP, TCP, oke, sampai muncul di sini sukses. Oke, kita tunggu sebentar. Ketika di sini muncul sukses, maka artinya semua event yang ada di panel simulasi akan berhenti. Saat ini masih terus berjalan. Oke. Di sini sudah muncul you have successfully access the homepage for web server, artinya sudah event-event yang terjadi di panel sudah berhenti harusnya ya. Kalau kita lihat tadi ada yang berjalan, artinya walaupun sisi klien sudah menerima respon, tapi ada sesuatu yang masih dikirimkan dari klien ke server, gitu ya. Oke, baik, kita lihat satu persatu yang terjadi. Pertama DNS di sisi klien, apa yang terjadi dengan DNS? DNS sebagaimana yang kita ketahui adalah domain name system ya, yang bertugas untuk mencarikan alamat, gitu ya. Oke, kita lihat. Oke, jadi sebagaimana yang kita ketahui adalah ketika web client mengetikkan sebuah alamat www.oc.local, ini adalah domain, ini adalah sebuah nama gitu ya. Maka tugas DNS adalah akan mencari tahu di mana domain oc.local itu berada, IP-nya gitu ya. Dan DNS lah tugasnya. Maka kita akan lihat di sini di sisi klien layer 7 DNS, DNS client sends an DNS query to the DNS server. Akan menyiapkan permintaan ke server gitu ya. Apa yang akan disiapkan? Yaitu akan menanyakan ini sebetulnya oc.local ini IP-nya berapa sih? Nah, gitu ya. Oke, maka ketika layer 7 DNS, layer 4 ini menggunakan UDP. Kalau tadi HTTP menggunakan TCP, ini UDP karena prosesnya reliable dan proses lebih cepat. Untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah informasi IP. Source portnya adalah 1027. Jadi kebetulan UDP yang di web lainnya adalah 1027 gitu ya. Sedangkan port destinasinya 53 maaf, 53. Artinya akan mencari mencari DNS server yang default portnya 53 gitu ya. Oke, lanjut ke layer ketiga di layer network. Di sini sebetulnya source IP address-nya not spesifik ya, karena ini masih proses query DNS, query untuk mencari IP. Di sini destinasinya satu subnet ya.
Jadi 1.54 sama dengan tadi. Layer kedua, nah di sini ada apa namanya? Mengirimkan proses sama ya, ada proses enkapsulasi dari query DNS ini gitu ya. Dari 4DEE ke 401D karena dalam satu subnet. Kita lihat di outbound-nya apa yang terjadi. Oke, ini kita lihat dari atas dulu. DNS query, jadi akan mencari di mana sih IP alamat OC.local gitu ya. Ini headernya menggunakan protokol UDP 1027 port 53 itu. Source-nya 1.1, destination-nya 1254. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke server. Karena kebetulan ini hanya ada satu ya. Kita lihat apa yang terjadi di sisi server. Mohon menunggu sebentar. Oke, sudah. Nah, di sini diterima oleh port fast Ethernet-nya, kemudian ada proses dikapsulasinya itu, kemudian diterima di sisi layer 7 sama seperti tadi juga yang HTTP ya. Nah, kemudian diterima di layer 4 di transport UDP ada proses apa namanya? Decapsulate the PDU from the UDP segment. Nah, masuk ke DNS. Oke. Nah, di DNS ini menerima DNS query dari apa namanya? Dari klien tadi. The name query resolve click locally. Nah, jadi DNS yang ada di server ini membalas bahwa oh ternyata lokal www.local.oc ini ada lokal gitu ya, ada di sini gitu. Kita lihat dulu di inbound PDU detailnya. Oke, dari mulai atas diterima oleh fast Ethernet seperti ini. Destination address-nya 40D, MAC address dari server, sumbernya 4DE dari klien, IP-nya dari 1.1 ke 1254 menggunakan protokol UDP port 1027 destinasi 53. Oke, seperti ini. Bagaimana dengan balasannya? Balasannya seperti ini, DNS server menemukan sebuah IP address. Jadi ketika si klien mengetikkan oc.local, maka yang pertama kali bekerja di web lain adalah DNS mengirimkan permintaan, tolong dong carikan oc.local ini IP-nya berapa gitu ya. Maka DNS server menerima, nah ternyata IP address-nya ketemu di server ini dari domain ini. Kemudian mengirimkan kembali sebagai sebuah respon. Masuk ke layer 7, di layer transport dengan menggunakan protokol UDP, portnya 53 dibalikan kembali ke port yang tadi minta 1027 gitu ya. Nah, kemudian layer 3 sebagaimana biasa ini mencantumkan IP sumber dan IP tujuan. Ini juga MAC address dari IP server ke IP tujuan, kemudian baru proses pengirim. Kita lihat di outbound PDU detailnya seperti apa. Oke, karena ini proses outbound, jadi kita baca dari bawah ya. Oke, jadi di DNS answer, jadi ini ngasih jawaban, ini loh IP-nya gitu ya. Oke, ini DNS query-nya tadi, ini DNS answer, ini header-nya. Nah, kemudian ini menggunakan protokol UDP port 53 dikirim ke 1027 ke klien. Ini sebagaimana biasa dari server 1254 ke klien 1.1. Terakhir dikirim ya ke MAC address ke 4DEE dari server 01D. Oke. Setelah selesai di mana server, kemudian web client diterima. Oke. Kita lihat, mohon bersabar sebentar sampai muncul di bagian kanan. Oke, ini masih ketiga ya, DNS ketiga web client. Apa yang diterima? Diterima oleh fisiknya, kemudian ini sebagaimana biasa MAC address, IP-nya, UDP, dah barulah ini nerima respon si aplikasi service DNS nerima
menerima respon bahwa ini loh IP dari OC.local gitu ya. Karena ketika kita mengetikkan OC.local itu belum tentu langsung bekerja komunikasi, tapi akan mencarikan dulu IP-nya berapa. Nah, setelah dapat IP-nya, maka yang bekerja adalah TCP. Oke, TCP tugasnya adalah membuka koneksi, gitu ya, membuka koneksi dari klien ke server. Maka di sini kita lihat layer 7, HTTP client makes a connection. Jadi ketika tadi DNS nyari tahu alamatnya, IP-nya, maka sekarang TCP akan mencoba membuka koneksi dulu nih ke alamat IP tadi, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini sudah menggunakan TCP, kalau tadi UDP, gitu ya. Nah, the device tries to make a TCP connection, membuka koneksi ke 1254 port 80, gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, proses pembukaan koneksi itu ada namanya three-way handshake ya. Jadi ada proses tiga jalan dari web client ke server kembali lagi ke client. Jadi ada proses SYN-SEN, jadi ada proses pembukaan koneksi dulu gitu ya. Ini seperti ini. Nah, the device mengirimkan TCP sync ya, segmen dengan sequence number 0, acknowledgement 0 gitu ya, data lainnya 24 gitu. Nah, masuk ke layer ketiga, layer network. Nah, di sini sama seperti tadi, jadi sebetulnya tidak di source IP-nya belum ditentukan ya. Tentukan, kemudian masuk ke apa namanya? Ke layer kedua. Nah, ke layer kedua ini kita bisa lihat juga ya ada proses unicast ya, the next hop IP address, jadi IP yang akan diakses kemudian itu unicast. Ada proses ARP itu adalah address resolution protocol. Dia akan mencari gitu ya, mencari MAC address-nya. Kalau seandainya MAC address itu ada di ARP table, maka ya udah menggunakan yang ada. Tapi kalau nggak ada, dia ada proses broadcast ya, akan mencari siapa yang punya MAC address dari IP ini gitu ya. Jadi kalau logikanya adalah ketika kita tadi mengetikkan OC.local, DNS bekerja mencari IP address, ketika IP address diterima, maka sebetulnya masih ada lagi yang bekerja yaitu akan mencarikan MAC address-nya, dan MAC address ini adalah ARP table, dan di sini udah ada, maka sudah langsung otomatis dimanfaatkan ya, karena di sini kan dicarikan nih, the ARP process looks it up in the ARP table, artinya ada nggak sih MAC address dari IP ini gitu ya, seperti itu. Maka di sini the ARP process sets the frame's destination MAC address to the one found in the table. Jadi ketika ada ditemukan di table ARP, maka itu yang dimanfaatkan. Nah, ini kemudian proses pengiriman di TCP. Ini pengiriman koneksi ya. Baru pengiriman koneksi. Kemudian di server kita lihat apa yang terjadi. Mohon bersabar. Oke, diterima di fisik, masuk ke layer kedua sebagaimana biasa, ada proses dekapsulasinya, MAC address sumber dan tujuan, kemudian ada proses masuk ke layer 3 di bagian network, kemudian layer 4 di bagian transport. Nah, disinilah yang menerima pembukaan koneksi. Jadi kalau TCP dari klien tadi adalah minta tolong bukakan koneksi, maka di sini adalah proses nerimanya gitu ya. The device receives a TCP sync segment on server port 80. Karena tadi diminta tolong bukakan koneksi kami dong ke port 80. Nah, di sini diterima seperti itu ya. Nah, kemudian ini sama, masih sequence number 0, artinya kiriman dari klien tadi, acknowledgement 0 juga, data yang 24 gitu ya. Nah, connection request diterima gitu ya. Kemudian device set connection set sync receive. Jadi ada proses penerimaan. Nah, kemudian bagaimana proses outlier-nya? Nah, di sini bisa kita lihat ada namanya, nah nih, the device sends a TCP sync and egg segment acknowledgement-nya. Jadi semacam balasannya, oke siap gitu. Maka di sini ada
sequence number 0 ditambahkan acknowledgement number 1. Kalau tadi di sini acknowledgement 0, maka balasannya adalah 1 sebagai bukti bahwa si server ini nerima permintaan koneksi gitu ya. Masuk ke layer 3 sebagaimana biasa, ke MAC address juga sebagaimana biasa, ada proses enkapsulasi juga gitu ya, ada proses nyari juga di ARP table untuk memastikan MAC address-nya baru dikirim ke yang tadi minta. Oke ya. Kemudian setelah ini kalau kita lihat di inbound-nya ya, ini dari sisi fisiknya Ethernet, destinasinya server dari klien 4DEE, ini IP-nya sebagaimana biasa menggunakan protokol TCP 1027 di sisi klien, 80 di sisi server. Seperti itu. Outbound-nya kita baca dari bawah TCP, nah ditambahkan 1 ya, acknowledgement number 1 sebagai bukti permintaan koneksi diterima. Oke, saya kira ke atasnya sebagaimana biasa. Oke, itu server, kemudian diterima di web client. Di web client diterima, bersabar, kita agak ngebut lagi. Oke, diterima di sisi klien, di portnya. Oke, ini ada proses biasa ya, ada proses dekapsulasinya. Diterima di sisi layer 3, di sisi network, gitu ya. Nah, barulah ini diterima oleh TCP sebagai yang request-nya tadi kan TCP, gitu ya. Device receives a TCP sync and acknowledgement segment on the connection. Nah, received segment information sequence number 0, acknowledgement number 1. Jadi diterima. Nah, kemudian segment peer sequence number. Nah, the TCP connection successful. Jadi ketika sudah menerima ini artinya sudah boleh melakukan apapun ya ketika koneksi sudah terjadi. Kemudian di sisi ini, nah ada mengirimkan kembali nih ya, device send a TCP acknowledgement segment. Nah, kalau tadi sequence numbernya 0, maka di sini jadi 1 gitu ya. Sebagai bukti terima kasih mungkin ya. Balasannya lagi, ini sebagaimana biasa ada proses enkapsulasi dan nyari di ARP table untuk memastikan MAC address-nya dan baru dikirim gitu ya. Ini di sisi klien ketika menerima apa namanya? Penerimaan koneksi. Nah, barulah bekerja di web client. Di web client dengan menggunakan protokol HTTP gitu ya. Kita lihat. Oke, seperti ini. Nah, saya kira ini yang sudah kita bahas tadi ya. Kalau kita bahas tadi sama persis karena tadi kita hanya menggunakan protokol HTTP yang warna ungu gitu ya. Jadi ada proses HTTP client sends request gitu ya. Kemudian ada proses apa namanya? Port tujuan, port apa namanya? Sumber. Ini sebetulnya adalah yang tadi kita bahas sebelumnya. Kalau ini karena kita menggunakan banyak protokol yang muncul sebelum HTTP adalah ada DNS, ada TCP gitu ya. Kita langsung loncat saja ke HTTP di klien yang terakhir. Oke, kita lihat untuk memastikan apa namanya ini sama ya. Nah, ini kita langsung loncat ke HTTP ya. HTTP di klien ketika menerima respon HTTP klien ya dari server. Diterima, ada proses dekapsulasi gitu ya. Ini juga sama, IP sumber IP destinasinya, port sumber apa namanya, sama port destinasinya HTTP. Nah, ini HTTP client menerima HTTP reply. Ini yang tadi kita bahas di part pertama gitu ya. Jadi sebelum ada proses pengiriman request OSI itu ada setidaknya dua protokol yang berjalan. Protokol yang pertama adalah DNS ketika meminta IP dari OSI.local, kemudian TCP untuk membukakan koneksi atau membukakan jalan. Nah, langsung kita loncat ke TCP yang ada di bawah HTTP ini. Apa yang terjadi? Oke, di sisi klien. Oke, di sisi klien apa yang terjadi? Jadi di device close the TCP connection. Jadi ada semacam permohonan ya untuk menutup
untuk koneksi. Ini sama lah ya, port 1027 ke port 80, tolong dong ini mau ditutup gitu ya. Ini IP-nya, ini MAC address-nya, kemudian dikirim lewat fisik, diterima oleh server di protokol TCP, kita akan lihat. Karena tadi secara secara bagi user udah selesai sebetulnya di HTTPS ini ya, ketika muncul tadi web browser atau web page-nya. Oke, di web server ketika terima permohonan penutupan koneksi, diterima di fisik, masuk ke layer kedua, ada proses membuka permintaannya apa gitu ya. Nah, diterima di sini IP sumber, IP destination. Nah, di sini diterima nih request-nya. Jadi menerima permohonan untuk itu ya. Maka di sini ada perubahan nih. Sequence number-nya 103, acknowledgement number-nya 207. Ini yang dikirim dari permintaan dari si TCP-nya web client, gitu ya. Nah, maka di sini ada the TCP connection was disconnected, gitu. Oke, gitu ya. Seperti itu. Kemudian keluarnya seperti apa? Nah, kemudian si server menjawab lagi gitu ya, menjawab. Makanya di sini ada 104. Kalau kita lihat tadi sini ada 103, sequence number 103, acknowledgement number 207, maka si server akan membalas 104 sebagai responnya. Nah, ini sebagaimana biasa layer 2 gitu ya, unicast, ini sebagaimana biasanya saja. Kemudian dikirim lewat port fast ethernet, diterima oleh klien, respon dari server, khususnya protokol TCP. Kita akan lihat apa yang terjadi di sisi klien. Sebentar, belum muncul. Oke, agak lambat ya. Oke, ini di web client ya. Diterima, ups, sebentar. Ini saya klik yang mana ya? Ini, oke, sepertinya ini ya. Oke, menerima frame dari TCP-nya server, match, oke, MAC address-nya, ini IP-nya, dan diterima oleh TCP dari klien. Menerima ya, sequence number 203 maaf, dan acknowledgement number 104 gitu ya. Nah, kemudian the device sets the connection state to closing. Artinya siap untuk ditutup gitu ya. Nah, ini ketika masuk. Nah, ketika keluar, ini layer 4 TCP, device mengirimkan kembali ya. Mengirimkan kembali TCP segmennya gitu ya. Nambah lagi sekuensinya dari 103, kita di sini. Apa namanya? Oh yang ini ya, apa namanya? Yang diterima ya, 104, kemudian ini sebagaimana biasa ada di apa namanya? IP tujuan, IP sumber, kemudian di MAC address-nya, nah, dan dikirimkan kembali ya, semacam terima kasih mungkin ya. Ini di sisi web client. Nah, terakhir di sisi web server, apa yang terjadi? Ya, diterima di sisi apa namanya fisik, MAC address sebagaimana biasa, proses dekapsulasinya. Nah, ini match IP-nya, dan terakhir diterima oleh R4. The device receives a TCP segment on the connection, gitu ya. Nah, menerima segmen informasi, ini 104 yang dikirimkan tadi, artinya dibalikan lagi ya lah, untuk memastikan. Nah, baru device sets connection set to close. Jadi, setidaknya seperti ini. Oke, jadi sekali lagi, ini dari part kedua ini adalah menggambarkan bahwa sebagai user mungkin hanya akan melihat di bagian HTTP saja gitu ya. Sedangkan secara komunikasi data sebetulnya sebelum ini terjadi ada hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Jadi DNS proses untuk mencari dulu IP-nya dari OSI.lokal, ketika dapat dibuka koneksinya. Nah, ketika sudah dibuka koneksinya baru proses pengiriman menggunakan HTTP dari sisi aplikasi. Nah, setelah ini selesai baru ada proses closing dari koneksi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk bisa memahami bagaimana proses
HTTP request dan HTTP respon itu berjalan, protokol-protokol apa saja yang terjadi di dalamnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi siapapun yang melihat video ini, khususnya bagi saya yang saat ini masih belajar tentang jaringan komputer dan komunikasi data. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.